Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita akan ngebahas sebuah laptop di harga yang cukup terjangkau, yaitu 3 jutaan bro. Wih, kalau ngomong laptop di harga tersebut, memang ini bukan menjadi satu laptop yang memiliki spek paling tinggi di kelasnya. Bukan juga laptop yang memiliki bodi paling keren, tipis dan juga ngebut. Tapi kalau sudut pandang kita dirubah, kita mau cari laptop untuk menunjang kebutuhan kita buat kerja, sekolah ataupun kuliah. Mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan kalian untuk membeli sebuah laptop dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi overall ini tergantung sudut pandang kalian aja. Karena untuk laptop yang akan kita bahas, ini menggunakan prosesor basic bro, pakai Celeron N3450, RAM-nya udah 8 GB DDR4 dan juga penyimpanan 512 GB SSD serta bawaan original Windows 10. Oke, dari spek bawaan seperti ini, tentunya hal yang akan bisa kita lakukan adalah multitasking basic. Contohnya kita browsing, kita gunakan untuk membuka MS Word atau Excel dan juga PDF sekaligus, ini masih terasa nyaman. Namun, kalau kalian gunakan laptop ini untuk kebutuhan edit, entah gambar, foto, atau video, saya kurang rekomendasi bro, karena laptop ini masih menggunakan prosesor Intel Celeron. Anyway, dari tadi kita ngomong sudah soal tentang segmen, kita ngomongin tentang spesifikasi, tapi saya belum mengenalkan untuk tipe laptop yang kita review sama kalian. Ini laptop yang kita review adalah produk dari merek Cina, yaitu Jumpertech Xbook X3 yang harganya itu dibanderol di angka Rp2.999.000 saja. Kalau ngomong soal spek memang dia basic, tapi kalau kita ngebahas dari segi layarnya, dia lumayan bro. Sebab hardware dari laptop ini sudah menggunakan layar panel IPS, resolusi Full HD dan juga ukuran layar 13,3 inch. Dan bobot ini laptop termasuk enteng, cuman di angka 3,3 kg. Maksudnya 1,3 kg. Jadi kalau kita bawa untuk kebutuhan sekolah, kuliah ataupun kerja, ini termasuk sebuah laptop yang cukup ringan untuk kita manfaatkan dimanapun kita berada. Tapi ada minusnya juga bro, kalau ngomongin soal material, produk ini juga terbuat dari plastik yang berusia plastik ABS yang sangat basic. Dia memang bobotnya enteng, tapi plastiknya bukan kelas terbaik di kelasnya. Kemudian kalau kita berbicara tentang colokan I/O port, di laptop Jumpertech ini juga cuman dikasih colokan I/O port yang cukup basic. Memang dia ada port USB, memang dia ada port HDMI, tapi HDMI-nya itu dia pakai HDMI mini. Sehingga kalau teman-teman itu kebutuhannya untuk presentasi, wajib sekali untuk membeli sebuah converter supaya nanti presentasinya enak. Untuk dicolokkan ke mini HDMI, entah itu keluarnya port VGA ataupun HDMI standar, ini baru nyaman untuk kebutuhan kalian buat presentasi. Kemudian laptop ini kalau kita lihat dari segi daya tahan baterai, dia cukup lumayan bro. Kapasitasnya di angka 34,9 Wh, dan kalau kita pakai tanpa harus dicas, laptop ini mampu bertahan di angka 3-4 jam. Tapi itu kembali lagi tergantung kalian gunakan buat apa dan juga konfigurasinya kalian gunakan seperti apa. Contoh ini, pas kita gunakan laptop ini untuk nontonin YouTube, dia hanya bisa bertahan di angka 3 jam aja dengan volume suara 50%. Namun kalau kalian menyeting volume suaranya lebih kecil dan juga untuk intensitas cahaya di layarnya lebih redup, ini laptop akan bertahan lebih lama, bisa hingga mencapai di angka 4 jam. Jadi kembali lagi tergantung kita pakai buat apa. Selanjutnya, pengalaman saya pas nyobain laptop ini, pas digunakan buat ngetik, ya feel comfortnya basic biasa. Kemudian ini laptop juga tidak memiliki backlight warna lampu putih dan juga tombol powernya menjadi satu di dalam keyboard. Jadi saya bisa bilang pengalaman pengetikannya ini agak minus menurut pengalaman saya, karena saya sering menggunakan banyak laptop. Jadi kerasa banget perbedaannya antara versi laptop 3 jutaan dan juga versi laptop yang di atas harga seperti ini. Tapi ya kembali lagi bro ya, kalau kita melihat dari segi tolak ukur kebutuhan, ini bisa menjadi best choice untuk bisa menyelamatkan budget kalian. Namun kalau kembali lagi, kebutuhan kalian itu lebih banyak untuk kerjanya agak berat, entah itu kebutuhan kalian untuk multitasking data yang lebih dari 5 aplikasi sekaligus, ataupun kebutuhan kalian memang sebagai seorang content creator dan juga kebutuhan kalian tuh sebagai seorang yang memang menganalisis data yang cukup gede, saya sangat tidak menyarankan untuk membeli laptop ini, karena untuk jangka panjang dia juga nggak bisa di-upgrade. RAM-nya tersolder, kemudian penyimpanannya juga M2-nya pendek, jadi kalau mau cari spare yang M2 pendek ini agak susah. Sehingga untuk opsi upgrade-nya kita harus benar-benar tahu supaya nanti tidak menyesal di kemudian hari.
Ya udah, mungkin cukup sekian, terima kasih. Sedikit info yang bisa saya sampaikan ketika mereview sebuah laptop yang cukup terjangkau. Poinnya gini bro, di mana ada harga, di sana ada kualitas. Jadi kalian kalau paham dengan resiko yang udah kalian tahu, mungkin harga 3 jutaan menjadi satu opsi yang pilihan terbaik untuk menunjang kebutuhan kalian sehari-hari. Sampai jumpa lagi bersama kami Karisma Kencana, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jos.